Maaf, Prof. Ya, Apakah semua orang bisa menghadapi masalah? ya, sini kamu. Ya, tergantung pikiran kamu sebetulnya, ya. Jadi gini, tidak semua orang yang tidak mengerti masalah itu tidak selesai masalah. Supaya kamu paham bahwa meskipun kamu tidak mengerti masalah, bisa aja kamu jadi orang sukses. Gitu. Itu intinya. Saya kasih cerita ya. Di Jogja itu ada ibu-ibu ya, penjual nasi gudeg. Tahu kamu nasi gudeg ya? Nah, dia jualan nasi gudeg, tapi kamu tahu anaknya itu semua sukses, keluar dari perguruan tinggi yang hebat, UI, Unpad, ya UGM, ya saya lupa mana lagi, pokoknya universitas yang hebat itu selesai semua dia. Padahal dia hanya jualan gudeg aja. Karena keberhasilannya maka kemudian orang banyak yang ingin tahu kuncinya apa. Maka dihadirkan dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh kaum intelektual, ya, para profesor, ya orang-orang hebat lah dalam satu seminar. Dia ketika disuruh untuk tampil menjadi narasumber gitu nggak mau, ya. Maka diwawancarai aja. Maaf ibu, katanya ibu, apa ya resepnya kok bisa sukses dalam mendidik anak-anaknya gitu. Terus dijawabnya dengan tenang, apa yang Anda ingin tanyakan? Ya, kata ya si penanya itu, kan tentunya anak-anak itu ada yang nakal ya, ada yang bandel, ada yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua lah gitu ya. Apa jawabnya? Ya dengan dalam bahasa Jawa begitu ya. Nek nakal tak kandani. Nek nakal tak kandani. Itu aja. Jadi kalau nakal ya diberitahu, diberi peringatan, diberi penjelasan. Ya sebuah proses pendidikan lah. Ketenangan itu salah satu kuncinya berarti. Bahwa kalau ada sesuatu ya diselesaikan. Tapi kemudian moderator itu bertanya lagi, apa tidak pernah menghadapi masalah? Kan? Nah ini persoalan yang kamu tanyakan. Apa tidak pernah menghadapi masalah? Nopo? Masalah, Bu? Nopo? Masalah. Jadi intinya adalah si Mbok Jum ini tidak paham, tidak mengerti apa itu masalah. Jadi dia baru mendengar kata masalah. Ya. Maksudnya beginilah, kan pasti dalam mendidik anak-anak itu ada hambatan ekonomi lah ya. Tidak ada uang untuk bayar SPP atau bayar gedung dan sebagainya. Jawab Mbok Jum, nek niku kula tangi dalu. Kula tangi dalu. Tangen dalu itu artinya bangun malam. Ya sholat malam lah ya. Tahajud. Kemudian sholat hajat gitu. Nah, lalu Mbok Jum bagaimana? Nah, dalu kula tangi nyun saking Gusti Allah, meminta kepada Allah SWT untuk diberikan rezeki gitu kan. Itu aja katanya. Nah, benjangi pun besoknya ya, pagi-pagi itu ada Tintin, ada mobil mewah berhenti, membuka kacanya, lalu dia bilang, Mbok Jum, ngapunten kula nggih. Napa?
eh, apa yang bisa saya bantu, kira-kira begitulah ya. Nah, jawabnya adalah tolong siapkan nasi gudeg ya, 1000 kotak, kira-kira begitu. Tolong sediakan nasi 1000 kotak. Nah, itulah jawaban atas bangun malamnya dia. Besoknya langsung ada. Nah, begitu seterusnya kunci-kunci sukses dia. Jadi itu yang namanya masalah itu tidak harus menjadi masalah. Ya. Bahkan begitu saja dia mendapatkan solusinya. Jadi kamu tanpa tahu masalah, bisa saja kamu juga tetap sukses, tetap berhasil ya. Cuma kalau aku simpulkan, kalau kamu tidak ingin menghadapi masalah, pertama pikiranmu itu. Jadi pikiranmu itu jangan bermasalah. Ya, itu yang pertama. Cuma kamu kan tanya masalah itu ya. Masalah itu gampangnya adalah sesuatu yang menyimpang dari yang seharusnya. Itu masalah. Jadi satu kata ketidaksesuaian, itu masalah. Misalnya kamu harusnya sudah punya pacar, ya enggak? Nah, tapi kamu menyimpang tuh, jomblo terus. Nah, itu masalah. Paham? Ya, jadi masalah itu ketidaksesuaian sesuatu dengan sesuatu, begitu. Nah, solusi untuk masalah tanpa kamu harus mencari perumusan masalah. Tapi itu tugasnya mahasiswa itu ya, perumusan masalah itu. Ya, kamu tanpa merumuskan masalah itu, lakukan seperti yang Mbok Jum lakukan. Yaitu yang pertama, pikirannya ya positif. Dengan kata lain tidak bermasalah. Yang kedua, ya, dia melakukan sesuatu. Dua yang dia lakukan, yaitu lakukan sesuatu yang bersifat sosial, ekonomi, kemanusiaan, yang dalam konteks ini adalah komunikasi, ya, relasi, apalagi dalam bisnis tuh, koneksi. Nah itu. Tapi juga yang kedua yang dia lakukan itu, yaitu mengadakan hubungan dengan yang maha kaya, dengan yang maha kuasa, meminta kepadanya. Yang ketiga adalah kamu percaya dan yakin. Jadi keyakinanmu itu lebih kuat daripada kamu mencari solusi terhadap masalah Anda. Kira-kira begitu. Nah, itu Quran sendiri yang menjanjikan. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min, ya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kamu laki-laki, perempuan pun, laki maupun perempuan, itu kalau dia itu bekerja, kalau dia itu berusaha, kalau dia itu beramal, kalau dia itu melakukan segala upaya dibarengi dengan keyakinan, iman, maka Allah janjikan dia akan mendapatkan kesuksesan. Sebutan Allah itu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu ya keberhasilan, terselesaikannya masalah-masalah. Itu hayatan thayyibah. Karena hayatan sayyi'ah itu yang bermasalah. Gitu. Bahkan lebih dari itu, Allah janjikan wala najziyannahu, akan diberikan reward, pahala. Gitu. Apa pahalanya? Jenisnya seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Dan kamu tidak perlu harapkan itu semua. Yang pasti Allah akan memberikan reward itu dengan sesuatu bima
kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih bagus, yang lebih hebat daripada yang kamu lakukan. Jadi misalnya kamu hanya melakukan jualan kayak Mbok Jum tadi, nasi gudeg, tapi yang dia dapatkan sesuatu yang lebih indah, lebih hebat, yaitu keberhasilan anak-anaknya dalam pendidikan tanpa harus mengetahui masalah. Gitu. Cobalah kamu pikirkan. Oke? Siap, Bro. See you.